Banyak jalan menuju Roma, tapi ini banyak jalan menuju Jepang. Jadi bumper dulu. Oke, Sobat Binus, kita ketemu lagi di episode Plasenda terbaru. Kita sudah kedatangan mahasiswa Stikes Bina Usada Bali. Sekarang baru di semester 1 di program studi Sarjana Ilmu Keperawatan. Tapi apa yang akan dibawa oleh mahasiswa ini tentu hal yang menarik buat inspirasi Sobat Binus semua supaya semakin termotivasi dan juga mendapat wawasan yang semakin luas. Jadi kita kehadiran di studio Placenta sudah hadir adalah Patricia. Selamat datang Patricia. Terima kasih Pak udah mengundang saya. Terima kasih ya lo itu ya, boleh ke dada ke semua kamera. Gimana kabarnya? Baik. Oke, tadi ini baru habis kuliah ya? Iya, baru aja selesai. Mata kuliah apa? Ilmu biomedik dasar. Gimana kuliah di Bina Usada? Sejauh ini sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Ya. Apa itu contohnya? Contohnya mungkin dari kalau dulu saya sekolah, mungkin ilmu biomedik dasar itu belum sampai benar-benar sedalam itu pelajarannya gitu. Okay. Jadi di sini, ternyata ilmu biomedik dasar itu sangat-sangat luas ya jangkauannya, materinya seperti itu. Wah, iya. Berarti ini baru habis UTS juga ya? Iya. Baru habis UTS, dan seinfo buat Sobat Bin semua, Patricia ini alumni dari SMK Kesehatan Bali Dewata. Iya, benar sekali. Benar ya? SMK Bali Dewata tahun, boleh bilang tahunnya? Boleh. 2020 lulusan SMK-nya. SMK Keperawatan. Dan sekarang sudah 2025, ini kan ada jarak 5 tahun nih. Dan sekarang baru menginjak di semester 1 di Stikes Bina Usada Bali. Emangnya kemana 5 tahun ini? Oke, jadi saya itu pernah bekerja ke Jepang, makanya bisa dihitung gap year lah. Oke. Ya, baru sekarang berarti kuliah. ke Jepang? Iya, ke Jepang. Ke Jepang dalam waktu kemarin sebelum kuliah di Stikes Bina Usada Bali punya kesempatan buat berangkat ke Jepang? Iya, seperti itu. Oke, itu sebagai ngapain ke Jepangnya? Oke, jadi saya itu sebagai caregiver atau asisten keperawatan, asisten perawat gitu. Jadi biasanya saya membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Oke, berarti sebagai caregiver di sana berapa lama ya waktunya? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Berarti bertugas di Jepangnya selama 3 tahun, itu di mana ditempatkan? Saya ditempatkan di Hiroshima, kotanya di Itsukaichi. Hiroshima, kotanya? Itsukaichi. Itsukaichi. Iya. Oke, berarti itu udah kalau ibaratnya di Bali itu kira-kira di kota apa tuh? Di kota apa ya? Enggak, maksudnya suasana. Oh, suasananya. Oke. Suasana atau suasananya, apa namanya distrik apa? Kabupaten apa gitu, mirip gitu. Apa ya? Pasti biasanya menghabiskan waktu di Denpasar aja sih. Baiklah. Iya. Iya, karena 3 tahunnya udah di Jepang gitu ya. Jadi di Balinya kurang. Iya. Ya, hitungannya kurang. Saya juga kurang terlalu jalan-jalan lah sana kemari gitu. Oh iya, berarti karena ada sesuatu ya kalau kurang jalan-jalan tuh kayaknya. Nanti kita bahas di belakang aja ya. Terus di Jepang 3 tahun tuh di Hiroshima. Iya, di Hiroshima. Ditempatkan di rumah sakit atau Panti Jompo atau? Di rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Rumah sakit namanya boleh tahu? Nama rumah sakitnya Itsukaichi Kineng Byoing. Jadi Byoing itu rumah sakit artinya. Oh, Byoing itu rumah sakit. Jadi nama rumah sakitnya Itsukaichi Kineng. Ya. Itsukaichi Kineng. Ya. Itu berarti rumah sakit swasta berarti atau milik pemerintah? Sepengetahuannya. Kalau itu saya kurang tahu, Bapak. Oke, nggak sampai di sana dikasih infonya ya. Baik. Itu selama 3 tahun ada di sana. 3 tahun itu ada pindah rumah sakit kah? Nggak ada. Berarti selama di sana, di Jepang, di sana aja terus selama 3 tahun. Terus selama di ruangannya pindah-pindah nggak? Ruangannya sempat pindah. Mungkin tahun pertama itu saya di lantai 2. Oke. Tapi tahun ke-3 di lantai 4. Apa bedanya itu? Bedanya itu kalau lantai 2 biasanya untuk orang yang sudah sehat. Jadi di sana itu tempat untuk pasien yang
rehabilitasi. Pemulihan gitu Iya, ya, pemulihan. rehab. Jadi kalau di lantai 4 Heeh. itu untuk pasien yang mungkin lumayan berat. Oke. Beratnya itu dalam artian mungkin stroke Aha, itu atau demensia. aha. Kalau lantai 3 itu bener-bener kita sebagai asisten perawat gak boleh ke sana gitu. Itu ruangan isolasi buat pasien yang bener-bener gawat lah Intensive istilahnya. care-nya Iya, berarti di sana seperti mungkin itu. ya. Berarti di lantai 4 itu yang kebutuhan dasarnya dibantu, betul? Di lantai 2 itu mereka sudah masuk rehabilitasi dan diajarkan untuk berkegiatan secara mandiri. Iya, setengah dibantu lah. Oke ya, Iya. setengah dibantu, benar-benar. Lalu berarti kalau caregiver kan tugasnya di ADL aja. Apa ada tugas lain mungkin boleh diceritain dulu? So, sepengalaman saya Mhm. seperti itu saja Bapak, atau enggak biasanya kita misalnya pasiennya lagi senggang, kita ajak menggambar, ajak menulis, ajak nyanyi, ajak senam gitu. Oh, biar nggak gabut gitu Iya, mereka. biar nggak gabut, biar nggak bosen. Heeh. Karena kan juga ada pasien yang tantrum karena kelamaan duduk gitu, mungkin sakit pinggangnya Oh iya, iya, atau iya. sakit punggung lah gitu. Ah. Itu kita bisa alihkan dengan menonton TV, denger radio, ngajak ngobrol seperti itu. Ngajak ngobrol. Berarti lancar banget dong berarti bahasa Jepangnya ya. Ya lumayan Bapak. Oh iya, Ya. iya. Boleh. Bisa lah, bisa boleh lah. nih, boleh dipertontonkan nih kemampuan bahasa Jepangnya. Kamera sini. Oke. Perkenalkan diri aja ya. Bebas, sebanyak-banyaknya Bebas ya? juga boleh. Oke. Kan saya nggak ngerti juga. Hai minasan, konnichiwa. Patricia to moshimasu. このポッドキャストを最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。 Oke, itu artinya apa? Selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Patricia. Aha. Tolong nikmatin podcast ini sampai selesai ya. Widih. Mohon kerjasamanya seperti itu. Oh iya. Di Jepang itu selalu ada mohon kerjasamanya ya. Iya, selalu. Kira-kira itu apa pesannya? Pesannya ya agar saling ya bekerja sama. Oh gitu. Iya, biar Budayanya gitu ya. Iya, budayanya emang seperti itu. Mohon ya bantuannya gitu. Mohon dibantu ya. Iya, mau dibantu ya gitu. Mohon dibantu ya. Dibantu nggak dibantu ya urusan belakangan lah gitu. Iya sih. Kan tergantung orangnya mau Iya, bantu tergantung apa enggak. Benar. Oke. Nah, di Jepang itu kan di tahun pertama itu di ruangan lantai 4. Betul. Lantai 2. Lantai 2 dulu. Ya, lantai 2 sih. Oh, ya, yang di lantai 2 ya. Di yang kebutuhan khusus apa namanya? ADL-nya dibantu setengahnya. Itu di sana terlebih dahulu. Awalnya yang di lantai 2 itu berat. Awalnya gitu. berat, yang di lantai 4 baru ringan. Tapi ini juga dirombak. Oh gitu, ya. baik. Lantai 4-nya ke 2, 2-nya ke 4. Dan kitanya juga diubah. Kita dari 2 ke 4. Yang dari 4 ke 2. Berarti pada akhirnya akan tetap di lantai 2 berarti? Yang? Setelah dipindah? Sayanya jadinya, awalnya kan saya ke lantai 2. Iya. Itu pasien berat. Pasien berat? Ya. Oke. Jadinya saya pindah ke lantai 4, pasien beratnya ikut ke berat. Oke, berarti nggak dapat pasien yang setengah ADL itu ya? Nggak bisa, nggak dapat rollingan itu. Nggak dapat, tapi dapatnya itu saat kita mau jemput mandi gitu misalnya. Saat kita ketemu di bawah, kita bisa sapa-sapa, bisa ngobrol. Oke. Ya, pindah sih lantainya, tapi tetap dengan job desk pasien dengan berkebutuhan ADL-nya dibantu semua. Oke, ya karena kan pada prinsipnya kesana juga cari ilmu itu kan ya. Iya. Benar. Tapi kenapa memilih ke Jepang itu setelah tamat SMK kemarin? Mungkin karena waktu itu dapat sosialisasi dari lembaga tersebut dan juga emang dasarnya saya dari SMP emang suka tentang hal-hal Jepang gitu. Saya pernah menang lomba storytelling tapi antar sekolah aja gitu. Bukan antar sekolah ya. Di dalam sekolah itu aja gitu. Antar kelas. Oke. Ya jadi saya menang juara 1 gitu. Di SMP? Iya di SMP. Kemudian? Ya SMK-nya juga saya makin suka gitu tentang Jepangan. Ya udah dilanjutin aja mumpung ada yang sosialisasi biar sekalian aja Jepang gitu. Oke.
Terus Stikes Bina Husada kan sosialisasi juga waktu itu ke sana. Mm. Kok nggak pilih ke Stikes Bina Husada? Kok nggak pilih ke Stikes Bina Mungkin karena Husada? waktu itu gini ya. Emang dari awalnya pengennya kerja dulu sih. Oh, Iya. memang Iya, planningnya memang di planningnya awal kerja. mau kerja dulu. Mm-mm. Kok mau? Maksudnya, maksudnya apakah kondisi apa yang mendesak itu? Apa ada sesuatu kah di balik itu kenapa harus bekerja? Nggak ada sih kan, karena emang saya SMK, sekolah kejuruan. Jadi yang dipersiapkan untuk bekerja gitu. Oke. Ya udah sekalian aja dari Wis. SMK langsung kerja. Iya, Gitu. dengan semoga Pak Prabowo mendengar podcast ini. Sudah membawa semakin tinggi level dari SMK. Benar kan? Ya di luar negeri ya. Iya, kan benar kan? Benar. Iya. Memperpanjang apa namanya? Jangkauan dari SMK kesehatan itu bisa berkarir di luar negeri. Benar. Memutuskan berangkat antara iya dan enggak, kan ada perlu support dari orang tua. Itu gimana caranya kemarin mengelola sama orang tuanya kemarin? Gak ada masalah sih Pak, langsung disetujui aja boleh, asal sehabis kerja pulangnya kuliah gitu. Oh, Ya. ada perjanjian. Ya bukan perjanjian juga, emang dari sananya keluarga saya itu emang berpendidikan gitu. Maksud saya nggak berpendidikan gitu. Oh, Ya. oke. Berarti berkomitmen bersama. Iya, Setelah kepulangan dari Jepang itu melanjutkan kuliah. iya seperti itu. Oke. Berarti kan sebenarnya punya peluang yang besar juga untuk tetap melanjutkan karir di Jepang kan ya? Ya sangat besar sih menurut saya. Nah, tapi gimana kok bisa seikhlas itu akhirnya kembali ke Bali dan meninggalkan 3 tahun karir yang sudah dibangun di sana? Sebenarnya lebih ke arah komitmen sih Pak. Saya udah komitmen sama diri sendiri dari awal. Jadi meskipun ditawarin untuk tetap lanjut atau teman-teman juga pada lanjut kan, ya tapi saya megang komitmen itu. Karena saya udah janji abis kerja di sini, abis kerja di Jepang, saya pulang saya bakal kuliah gitu. Oke, baik. Ya, Sobat Venus, bagi yang mencari pemegang komitmen sudah ada di depan. Ya, abis ini mungkin akan banyak yang menghubungi Patricia mungkin ya. Oke, hubungi nomor di bawah ini. Oh, wow, dikasih nomor langsung ya. Dikasih ya. Atau di sini Instagram. Dikasih nomornya dong langsung. Iya. Pengalaman 3 tahun itu kan mungkin akan ada yang manis, pahit, asemnya. Kalau berinteraksi dengan lansia kan ada yang lucu, ada yang mungkin akan menguras hati juga. Jadi selama 3 tahun itu ada pengalaman menarik apa tuh? Kalau yang menguras hati ada waktu itu karena saya kan kerja malam ya, dinas malam. Oke. Jadinya besoknya libur kan. Nah, libur. Terus setelah libur besoknya saya kembali kerja. Saya tanya ke teman, kok nggak ada ini apa namanya pasiennya biasanya kita ajak ngobrol gitu. Dia kemana gitu. Ternyata dia cerita kalau misalnya pasien ini udah nggak ada. Ya udah nggak ada, udah berpulang. Ya jadi paginya dia cepet-cepet dibawa ke ruangannya dia. Langsung ada dokter, perawat yang ngurusin segala macem. Ya udah nggak bisa gitu. Udah berpulang. Yang bikin sedih, sebentar lagi dia mau ulang tahun dan dia mau keluar dari rumah sakit. Jadi nggak bisa karena udah duluan pergi. Itu sih yang bikin saya sedih karena pasien ini juga termasuk yang tidak bisa bicara. Jadinya dia menulis di papan. Menulis, misalnya dia mau makan, mau kamar mandi, nulis atau pakai bahasa tubuh aja. Aku kesana gitu misalnya. Pakai bahasa isyarat itu. Jadi mudah dihafal sama perawat lah. Ya, ciri khasnya pasien ini, ciri khasnya pasien ini gitu. Ya itu sih sedih karena udah sering ngajak ngobrol, udah sering ngajak main, baik juga. Itu di tahun keberapa tuh ada di sana? 2024 kalau nggak salah, akhir. Ya kalau nggak salah ya. 2024 akhir. Jadi baru setahun ini ya berpulang ya. Mm-mm. Berarti menjelang pulang ke Bali itu dong? Iya.
Ada juga yang pasien keluar masuk terus gitu. Keluar masuk sampai kita hafal kan. Iya. Kok balik lagi gitu. Iya, kenapa mereka balik biasanya? Jatuh di kamar mandi, di rumahnya mungkin gitu. Padahal udah sehat nih, pas pulang ke rumah jatuh. Iya. Atau panas lagi, demam lagi gitu. Oke, baik. Dengan pengalaman di sana, kira-kira kan waktu SMK sempat ke rumah sakit juga. Lalu setelah ketemu fasilitas yang ada di rumah sakit di Jepang, itu gimana pandangannya Patricia? Yang pertama itu kelihatan banget kebersihannya. Kebersihan? Iya, beda sekali kebersihannya. Hal kecilnya mulai dari parkiran deh. Oke. Parkiran rumah sakit di Jepang itu bener-bener bersih, bagus, tertata. Ada kendaraannya? Ada kendaraannya Pak, ada. Ya, ada. Ya, kalau di sini kan ya biasalah kadang kayak banyak daun-daun yang belum disapu atau sampah-sampah di mana-mana gitu. Apa lagi ya? Itu aja sih rasanya. Iya. Teknologi buat mindahin pasien gitu ada yang beda nggak? Atau kursi rodanya jadi bisa dikontrol pakai HP gitu nggak ada? Kalau di rumah sakit saya ada robot. Ada robot? Ada, robotnya itu untuk rehabilitasi biasanya. Dia bisa gerak, dia bisa jalan, bisa ngeluarin suara, bisa nyanyi gitu. Oh iya. Iya. Berarti komunikasi dua arah dia bisa? Saya nggak pernah nyoba Pak. Nggak pernah nyoba? Iya. Itu saya lihat waktu saya berkunjung ke tempat rehabilitasinya. Oh iya, gitu. karena nggak dinas di sana ya. Iya, rehabilitasinya itu ada di lantai bawah. Ya, saya kan kerja di lantai 2 waktu kan, 2 sama 4. Oh iya, seru sih ya ada robot gitu bisa mungkin membantu proses rehabilitasi pasiennya ya. Terus juga di sini kan nggak ada budaya mandi. Budaya mandi itu maksudnya kayak kita mandi shower atau bukan ada budaya mandi ya. Maksudnya kayak budaya mandi tuh kita kan shower, kalau gitu gayung gitu. Iya. Pasiennya kan di lap kalau di sini kan. Ya kalau di sana itu kita jemput dia untuk mandi. Jadi bukan keluarganya yang mandiin. Jadi kita sebagai asisten perawat, hari ini mandi ya. Bajunya udah disiapin, haruknya sudah disiapin. Kita tinggal jemput saja gitu. Kalau pasien yang bed rest, kita pakai namanya itu Sutorecha. Sutorecha itu bed berjalan. Ya, jadi bednya itu kita bisa pindah-pindah gitu. Jadi misalnya ini tuh ada bednya pasien. Ini bed kita. Ada yang namanya ITA. ITA itu alat untuk kayak apa ya? Alat panjang untuk licin. Biar mindahinnya. Biar pasien itu bisa ketarik ke bednya kita. Biasanya gitu. bentuknya papan gitu. Bentuknya papan gitu. Ya udah, setelah itu tapi sebelum kita jemput kita tensi dulu. Kita tensi. Kita tanyain hari ini gimana kabarnya, pusingkah atau apakah gitu. Misal dia mengalami itu, kita bisa lapor ke perawat. Ini gimana dengan keadaan dia seperti ini, kita bisa ajak mandi atau tidak. Betul. Ya udah, misalnya dia keadaannya oke, kita jemput mandi. Kita bawa dia sampai di kamar mandi. Kamar mandi itu namanya ofuro. Jadi itu besar banget Pak, besar banget. Kolam. Kalau di sana tuh ada 3 tingkatan. Yang pertama ada untuk namanya isuyoku. Isuyoku itu mandi di kursi. Sutoyoku mandi di bed. Kaijoyoku mandi sendiri tapi tetap dipantau. Dan ada yang terakhir saya lupa namanya. Itu udah benar-benar mandi sendiri, udah dibebasin. Tinggal dikasih jadwal aja dia kapan mau mandi gitu. Mandi pun ada levelnya. Iya, jadi yang mandi di bed itu setelah dari bed kita bawa ke kamar mandi. Dari bed kita oper lagi ke bed di kamar mandi. Udah, jadi dimandiin, dibantu sama 2 orang biasanya. 2 orang. Ya, 1 perawat, 1 asisten perawat. Ya, setelah dimandiin, setelah dibersihin, baru dimasukin ke kolam. Mindahin lagi ke kolam? Iya, tapi itu ada alatnya sendiri. Ada alatnya. Nggak boleh nggak dipindahin ke kolam, kan udah mandi nih, udah digosok udah mandi gitu. Iya, soalnya budaya Jepang itu ada yang namanya ofuroan. Ofuroan itu berendam. Artinya berendam. Orang Jepang itu biasanya kalau mandi berendam. Itu setiap hari? Enggak. Hari-hari seminggu tertentu? Itu 2 kali mandi.
seminggu 2 kali, 3 kali, sisanya di lab. Oke, Iya. di ruangan aja. Di ruangannya gitu. Oke. Untuk mandi, untuk berendamnya itu seminggu 3 kali, Mhm. 2 kali 3 kali gitu. Tergantung kondisinya pasien. Benar. Sisanya di lab aja gitu. Harus berendamnya berapa lama? Berendamnya biasanya semenit aja, semenit atau 2 menit gitu. Sesuai kebutuhan pasien ya. Misalnya Capek gesernya aja dong berarti. Maksudnya, emang kelihatannya capek tapi karena pakai alat jadi Oke. ya jadi licin lah, mudah gitu. udah Ya. tinggal sorong gitu Iya, ya. jadi tapi tetap harus diliatin karena Heeh. pasiennya bisa bisa licin, bisa apa ya? Pleset. Kepleset gitu. Heeh. Jadinya harus diliatin, harus diajak Hmm. ngobrol gitu. Oh, semenit aja dia berendam. Ya semenit 2 menit tergantung pasiennya misalnya minta lama gitu. Ya Lama 1 jam, Mbak gitu. nggak bisa keriput dong sama bapak. Ya. Ya. Oh, mandi pun gitu ya. Berarti handle satu pasien itu berarti untuk mandi aja kira-kira perlu waktu berapa lama? Biasanya kalau ada yang namanya isuyoku itu mandi di kursi. Ya. Itu dari jam 9 sampai sebelum jam 12 karena jam 12 mau ada makan siang. Jadi itu timnya kita bisa sampai 8 orang, 10 orang gitu. Itu ada di lantai 4 kamar mandinya. Untuk kaijoyoku yang mandi sendiri tapi tetap diliatin, itu ada 4 orang tim. Itu di lantai 5. Jadi itu kayak kolam berenang. Ya mereka mandi sendiri, mereka masuk ke dalamnya sendiri, tapi kita tetap kasih waktu biar nggak terlalu lama. Kalau sudah selesai makan siang jam 12, mereka istirahat 1 jam, mulai dari jam 2. Sekarang gilirannya untuk yang mandi sutorecha, yang mandi bed. Orang yang bed rest itu mandinya siang. Oh, boleh mandi siang. Boleh. Maksudnya ada partnya mandi siang itu maksudnya ada. Ada bagiannya mandi siang gitu. Oh, dijadwalkan dia di siang hari Iya, untuk dijadwalkan di siang mandinya. hari. Oke. Oh. Berarti capek dong ya berarti kerjanya? Ya Apa enggak? lumayan. Apa biasa aja? Ya stigma orang tahulah tentang Jepang itu gimana kerjanya. Jadi mau dibilang capek, ya pasti capek, tapi seru banget. Seru, senang di sana. Senang. Tapi kok nggak lanjut? Ya. Oh iya. Udah selesai gitu. Iya. Udah selesai. Bagian dari komitmen benar-benar. Iya, komitmen nomor 1 lah. Oh, baik. Ya. Wah, berarti selain itu, selain mandi, apalagi kegiatannya yang dibantu kepada pasiennya? Bagian makanan. Bagi makanan. Ya, bagi makanan. Bantu suapin. Kalau yang nggak bisa makan sendiri, kita bantu, kita tolong. Misalnya dia mau kamar mandi, kita anterin. Ganti popok. Bantuin pindah ke tempat tidur. Dari tempat tidur ke kursi roda. Kursi roda, oke. Kira-kira kalau satu shift itu Patricia bisa handle berapa pasien? Satu shift itu kita nggak bisa kerja sendiri. Oke. Nggak boleh dilepasin secara mandiri. Harus ada yang nemenin gitu. Biasanya sih 2 orang. 2 orang saling bantu, saling tolong. Sama kita punya penanggung jawab namanya. Jadi apa-apa kalau terjadi sesuatu, kalau kita butuh apa, kita langsung sampein ke penanggung jawabnya. Ya. Oke. Berarti kira-kira handle berapa pasien tuh? Biasanya kalau di tempat saya itu bisa sampai berapa ya? 30-an. 30? Iya, 30-an. Satu shift itu berapa orang? Rame sama perawat. Total, aduh saya nggak hitung. nggak hitung. Ya, perawat sama asisten perawatnya itu kira-kira ada 15 orang? Ada 15. Oh, banyak ya. Iya, banyak. Soalnya kita kan juga ada yang dari tim rehabilitasi juga dia bantuin. Kalau emang jadwal pasien itu mau latihan, jadinya tim rehabilitasinya yang ngurus gitu. Oh, mereka juga ada shiftnya. Iya, mereka juga ada shiftnya. Jadi kita nggak capek banget kerja sendiri gitu. Iya. Tetap ada yang bantuin juga ya. Oke. Terus kalau tadi dicek tensinya itu, ukurnya tensinya pakai apa? Mereka pakai tensi digital. Kayak saya belum pernah lihat sebelumnya itu di sini. Baru di sana saya lihat.
Kok beda bentukannya, caranya gimana gitu. Kayak ininya tuh sama, pompanya tuh sama. Oh, ada pompanya. Ya, ada pompanya, ada layarnya. Mansetnya. Oh, ada layarnya. Ada mansetnya, ada layarnya gitu. Jadi hasilnya bisa langsung kelihatan tanpa perlu pakai stetoskop, tanpa perlu megang-megang gini gitu. Oke. Di sini pernah lihat tensi digitalnya? Yang masukin tangan itu ya, Pak ya? Iya. Sama yang manset dan boxnya itu, tombolnya pernah lihat? Oh iya, pernah. Kayak di sana gitu, juga ada. Mirip. Bukan kayak gitu. Oh, beda. Dia benar-benar ringkas banget. Oke. Benar-benar praktis dibawa kemana-mana gitu. Oh. Gak pernah saya lihat di sini soalnya. Oh iya. Terus nggak beli? Enggak. Mahal mungkin ya. Baby ya. Itu berarti pakai baterai? Iya, pakai baterai. Wah, itu iya. Salah satu teknologi yang memudahkan perawat untuk bisa assessment kepada pasiennya ya. Iya, sangat mudah sekali. Oke, terus kalau selama di Jepang, apakah murni untuk bekerja saja atau sempat nikmatin suasana Jepang? Tujuan utamanya sih bukan kerja sebenarnya, buat jalan-jalan aja. Baik. Iya. Kerja itu plusnya. Widih, ya, bukan jalan-jalan yang plusnya gitu. Iya. Ya jadi kemana-mana aja kalau misal hari libur, nyoba restoran baru, nyoba taman baru gitu misalnya. Wow. Berarti porsi jalan-jalannya lebih banyak daripada kerjanya dong harusnya. Setahun pertama mungkin kerjanya dulu karena beradaptasi. Iya, benar. Terus? Kalau udah tahun kedua, tahun ketiga sih yang paling banyak jalan-jalan karena kan udah mau pulang. Puas-puasin dulu jalan-jalan. Iya. Kemana aja tuh? Saya udah pernah keliling Hiroshima. Bukan keliling juga sih, maksudnya kayak udah banyak tempat di Hiroshima yang udah saya kunjungi. Ke Kyoto, Osaka, Tokyo. Ya, ke tempat-tempat turis, ke tempat-tempat yang lumayan wisata gitu ya. Iya, lumayan terkenal gitu. Oh, Sakura berarti udah beberapa kali. Semuanya. Udah semuanya. Sakura, semi. Salju. Musim panas juga musim udah panas. Semua. Paling nungguin yang musim apa? Salju. Kenapa tuh? Di Indonesia nggak ada salju. Hanya itu aja alasannya. Kecuali salju kulkas. Tapi teksturnya sama, Bapak. Oh iya? Iya, teksturnya sama. Teksturnya sama, rasanya sama? Gak pernah nyoba. Oh, iya, gak pernah nyoba. Emang gak ada niat nyoba gitu? Gak pernah nyoba ya? Ya kenapa ya gak kepikiran kayak gitu ya? Iya, siapa tahu kan. Oh iya ya, udah lain kali deh kalau ke Jepang lagi. Oh iya. Cobain. Berarti akan balik ke Jepang nih? Pasti. Tungguin ya. Iya, nanti saya akan masuk podcast lagi kok, tenang aja. Sudah ada planningnya untuk masuk lagi ke sini, keren. Oke. Terus kalau yang paling direkomendasikan dah jalan-jalannya kemana yang sudah ada fotonya nggak? Nanti ada. Nanti kirim fotonya ya. Tapi di handphone. Okay. Oh, ada di handphone. Ada di handphone. Ya nanti tunjukin lah di sini ya. Ke yang paling terkenal itu ini patung Hachiko. Tahu anjing yang setia itu? Iya. Ya saya ke sana, di sana ketemu sama anjingnya berarti ya. Patung ya Bapak ya. Itu maksud saya. Patung. Di Shibuya. Ya, Shibuya. Ya. Jadi di sana kalau mau foto itu harus antre. Antrenya panjang banget. Ya. Bayar? Enggak, gratis. Pas banget depan stasiun, jalan dikit lah gitu. Stasiun Shibuya. Itu stasiunnya benar-benar padat, macet banget. Setiap hari itu gitu mereka antri foto gitu. Iya, kan kebanyakan turis-turis sih. Oh iya. Ya, mungkin karena orang Jepangnya sudah pernah atau sudah bosan ya. Benar. Kayak foto di mana ya di Bali gitu ya udah. Sama kalau di Tokyo itu ke Disneyland. Disneyland saya udah pernah ke Disneyland. Berapa kali ke sana? Sekali aja. Oh, sekali aja cukup. Sekali aja. Ya. Harga tiketnya juga mahal kan? 1 juta lebih. 1 juta. Ya, 1 juta lebih. Tapi kan terbayar dengan gajinya ya kan. Nanti kita masuk ke gaji. Terus selain Disneyland? Kalau ke Osaka, saya ke Universal Studio. Universal Studio juga. Itu benar-benar bagus banget. Wahananya ekstrim. Oh, naik wahana juga? Iya, naik wahana, masuk rumah hantu. Saya udah berapa kali masuk rumah hantu di Jepang? Ada 3 kali, 4 kali. Sesuka itu. Sama hantu Jepang? Sama suasana horornya. Oh, sama suasana horornya. Baik. Sadako. Sadako. Iya. Ketemu? Tapi nggak tahu Sadako atau enggak, tapi saya pernah mengalami pengalaman seperti itu. Pengalaman yang horor gitu maksudnya. Di Jepang? Hantu Jepang? Iya.
Oke, gimana tuh? Boleh diceritain? Jadi saya tidur sama teman-teman Di? Jadi gini, waktu pulangnya saya tuh sebenarnya dijadwalin di tanggal A. Oke. Tapi karena cuaca saat itu lagi buruk, jadi penerbangannya nggak bisa. Jadi ditunda. Jadilah kita ditempatin ke ada gedung lembaga kita yang udah nggak dipakai. Masih dipakai tapi tidak aktif makainya. Ya di sanalah kita tidur sekitar berapa ya? 4 malam, 3 malam gitu. Oh, lama ya? Oh, berapa orang tuh orang gini ya, teman-teman waktu itu? Berapa ya? 5 orang kita. 5 orang. Ya, kita berlima. Jadi di situ saya tidur. Ya udah, biasanya kita nggak mikir apa-apa. Saya nggak mikir apa-apa. Satu kamar kita tidur pindangan gitu. Tidur di kayak aula rapat. Gitu. Ya, aula rapat. Karena mungkin bukan di kamar, maksudnya kita takut. Oh, karena memang berbekal takut. Iya, bukan kita ya. Saya nggak takut ya. Saya nggak takut. Mungkin yang lain klarifikasi. Nggak, benar. Yang lain mungkin kayak ngerasa kurang nyaman kalau di kamar masing-masing. Jadi mending kita ngumpul aja gitu. Ya udah kita ngumpul, kita angkat-angkat kasur, bantal dan lain-lain gitu. Terus kita malamnya tidur, saya nggak tahu jam berapa. Tapi ketika saya buka mata, benar-benar di depan banget ada rambut menjuntai. Saya nggak lihat matanya, saya nggak lihat apa. Terus saya nyebut nama Tuhan. Tuhan tolong gitu. Saya manggil teman saya di samping, dia nggak bangun, tidur. Terus ya udah merem aja sambil mikir, itu apa tadi Tuhan? Tolong, takut banget Pak. Di situ tuh saya takut banget karena benar-benar depan mata. Saya tidur terus melek. Udah di depan gini. Tidurnya melek? Nggak, saya tidur tuh saya melek gitu. Tiba-tiba buka mata. Terus di depan saya ada sosok itu. Ya udah, jadi saya meremin ayah sambil doa. Terus besok paginya udah ke pagi. Terus saya cerita ke teman-teman gitu. Udah semuanya takut. Emang mereka ngalamin juga? Lebih ke merinding horor sih, karena itu udah nggak dipakai lagi secara aktif bangunannya itu. Jadi bisa jadi ada. Bisa jadi itu temennya yang gini. Mungkin sih. Tapi itu nyata Bapak, beneran. Maksudnya kelihatan deket banget. Iya, deket banget. Kenapa saya bilang itu nyata? Karena satu, saya nyebut nama Tuhan secara langsung dengan mulut. Dua, saya ingat banget dari awal kejadian sampai akhir. Saya benar-benar ingat banget kejadiannya, bukan mimpi. Benar-benar melek. Karena kita matiin lampu, remang-remang gitu. Bukan lampu ada cahaya dari luar gitu. Iya, jadi benar-benar rambut menjuntai. Tapi saya nggak lihat mukanya, karena itu kan gelap. Benar-benar udah nggak bisa bergerak. Tapi bukan ketindihan. Bukan. Iya, karena takut aja, jadi nggak mau gerak. Iya, gitu. Baik. Takut banget hantunya tahu kalau saya tahu dia gitu. Tapi kan pasti dia tahu dong gitu. Tahu dong, diomongin lagi sekarang. Enggak, dia kan di Jepang. Dia nggak tahu. Nanti dia denger nggak ya? Ya nanti info aja kalau di rumah ada apa-apa nanti ya. Dia nggak bisa bahasa Indonesia Pak. Nggak bisa ya, terbatas ya. Dia harus ikut les bahasa Indonesia dulu. Oke. Ya, semoga sih jadi pengalaman tersendiri juga ya. Mungkin nggak semua orang punya pengalaman itu, tapi beruntung salah satunya. Karena mungkin beruntung ya, katanya beruntung. Kan belum tentu semua dapat kan. Iya juga sih. Mungkin karena sering ke rumah horor itu, jadi kebayang nggak? Kayaknya nggak ada kaitannya. Oh nggak ada korelasinya. Iya, ya ada. Oke, baik. Ya semoga. Ya kurangi nonton horor berarti ya? Nggak bisa, tetap aja. Tetap aja. Iya. Karena emang suka, emang berani gitu. Ya udah. Tapi nggak bergerak. Nggak bergerak mungkin karena respon alami tubuh. Baik, bagian dari keberanian. Oke, udah cerita tentang itu dapat cerita tentang pengalaman sedih di merawat lansia yang tadi berpulang terlebih dahulu juga ada. Kalau pengalaman lucu ada nggak sih? Pengalaman lucu ya itu yang saya pernah mau dijodohin sama cucunya gitu. Ya.
Tapi besoknya dia lupa karena demensia, Alzheimer kan. Udah anggap aja lucu-lucuan gitu. Iya. Terus besoknya nawaran lagi. Iya, nawarin lagi Mau atau nggak sama cucu besoknya saya? maki-maki gitu bisa. Oh, Kan nggak ingat. Iya. Tiba-tiba langsung nggak kenal padahal kemarinnya akrab. Oh, Udah biasa sih di sana kayak gitu. Iya. Jangankan di sana, di sini juga. Oh gitu ya. Baru kemarin bestie tapi Enggak bercanda ya, bercanda itu bercanda. cuma bagian dari. Nanti dipit gitu ya. Ya karena mereka dengan kondisi demensia berarti padahal kemarinnya ketemu sama Patricia tapi besoknya dia udah lupa. Berarti didominasi berarti dengan lansia seperti itu ya? Iya, lansia ya rata-rata seperti itu. Oke. Terkait tindakan yang paling seru deh selama berada di Jepang tuh menurut? Yang paling seru, semuanya seru menurut saya, tapi pengalaman yang paling berkesan lah. Karena saya jarang banget dapet untuk bantuin pasien yang berpulang. Ya. Merawat jenazah? Iya, bukan merawat jenazah Pak. Apa sakratul mautnya? Enggak. Bukan. Meskipun ini kelihatannya cuma sepele, tapi saya bersyukur banget dapet ini gitu. Saya pindahin pasiennya dari pasien yang udah berpulang dari bed ke bed yang akan dibawa sama ambulansnya gitu. Jadi saya bisa lihat, karena itu pertama kali saya lihat pasien yang berpulang di rumah sakit selama 3 tahun. Lihat secara langsung gitu. Saya bantuin, saya selimutin kayak gitu. Berarti sakratul mautnya lihat juga? Nggak lihat kan? Nggak lihat. Oh, pas meninggalnya aja. Pas meninggal aja. Okay. Karena itu pasien yang saya akrab juga, pasien yang sering ngajak ngobrol juga gitu. Jadi merasa sedih juga. Sampai nangis nggak? Enggak sih Pak. Enggak. Iya. Berarti sudah mengamalkan empati berarti ya. Gue banyak pengalamannya berdua selama di Jepang. Nggak cuma tentang bagaimana budaya Jepang, tapi bagaimana juga mengelola hati, mengelola perasaan untuk bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada para lansia di sana ya. Lalu kalau selama 3 tahun di Jepang bisa jalan-jalan, berarti kan ada income-nya ya, yang diperoleh ya? Ada. Kira-kira berapa tuh? Boleh cerita nggak? Income itu gajinya. Iya. Ya kurang lebih, ya kurang dari 20 juta gitu. Kurang dari 20 juta? Ya kurang dari 20 juta, tapi kalau di sana di perusahaan saya itu ada bonus. Jadi bonusnya lumayan besar, lebih besar dari gaji. Berarti 20 jutaan itu ada komponennya yang potongan-potongannya kah gitu? Ada potongan air, listrik, gas. Biasanya gas itu membengkak saat musim dingin. Karena kita pakai air panas setiap hari. Pakai air panas, gitu. Pakai penghangat tuh pakai listrik ya? Iya, penghangat tuh pakai listrik. Gitu. Kalau misalnya biasanya saya nggak pakai penghangat. Wow. Karena saya mandi aja terus selimutan atau pakai baju tebal-tebal. Karena mengurangi biaya itu. Karena benar-benar besar banget, membengkak banget. Oh gitu ya? Iya. Lalu kalau misalnya musim panas biasanya listrik karena AC 24 jam. Karena panas di Jepang sama panas di Indonesia itu beda. Kalau di sini panasnya masih sejuk, kalau di Jepang gak ada angin, pengap. Jadi di Indonesia kan kita jarang dengar orang meninggal karena panas. Ya. Kalau di Jepang banyak banget kasus orang yang meninggal kalau misalnya musim panas. Heart stroke namanya? Heat stroke gitu ya. Okay. Jadi bisa sampai meninggal gitu berarti panasnya udah bener-bener sepanas itu. Oh, sampai berapa derajat tuh? Itu di tempat saya berapa ya? 38-an gitu. 38? Iya 38. Kayak demam berarti ya? Iya nanti panas banget Bapak. Bener-bener kalau keluar rumah nggak bisa bernafas. Bisa tapi pengap banget. Ya. Itu di semua wilayah berarti rata-rata gitu dengan musim panas ya? Di Tokyo paling panas sih. Lebih panas? 40 lebih. Oh sampai 40? Iya. Oh berarti kalau dari struktur geografinya Hiroshima itu lebih tinggi ya dari Tokyo? Enggak, Hiroshima itu di bawah. Di mana? Yang paling atas itu Hokkaido.
Oke, ya, peta berarti ya. Petanya. Iya, maksud saya Petanya. dari ketinggian dari air ketinggian. laut. Oh, sorry. Aduh, nggak tahu Bapak. Nggak tahu ya. Nggak Berarti tahu, kalau nggak tahu. di peta berarti dia di bagian atas. Hiroshima. Di Hiroshima. bawah. Oh, di bawah. Ya, kayaknya petanya gini. Apa? Oh, petanya gini. gimana sih peta Jepang? Ya, nanti kita lihat ya. Nanti ada gambarnya di sini ya. Oke, nanti ada gambarnya. Iya, Hiroshima ada di sini. Iya, iya. Oke, Hiroshima. Kalau kita kembali ke awal, penempatannya itu siapa yang nentuin? Dari lembaganya. Lembaganya udah menentukan. Karena satu wawancaranya juga orang yang wawancara juga rumah sakit ini gitu. Oh, ya, okay. Jadi pas banget saya pertama kali wawancara langsung lolos di sana. Berarti pro banget tuh bahasa Jepangnya ya? Iya. Ya bersyukur aja. Berarti sekarang udah di level berapa tuh? Sekarang level N3. N3. Iya, udah di tengah-tengah. Tengah-tengah, iya. Dari level terendahnya di N5. Iya. Oke, berarti kalau planningnya Patricia, akankah nanti berkarir di Jepang atau gimana? Mudah-mudahan kesana lagi, tapi untuk sekarang belum ada kepikiran sih. Fokus aja dulu kuliah, fokus yang ada di sini dulu gitu. Fokus di sini. Oke. Terus di sini kan juga ada program buat ke Jepang nih, International Internship Program. Kira-kira Patricia akan ikutkah atau apa itu? Cetek banget ilmunya gitu. Enggak, pasti ikut, pasti bakal ikut dan sangat-sangat tertarik sekali. Karena emang udah punya basic, kenapa nggak dilanjutin, mumpung ada kesempatan gitu. Berarti mau join nanti berikutnya? Iya, mau join. Mudah-mudahan diterima ya Bapak ya. Iya. Ingat nama saya, ingat muka saya juga. Udah mulai jualan nih. Ya bisa, ya pastilah. Apalagi punya level bahasanya sudah di N3 ya, pasti jadi prioritas lah. Oke, terus saya masih terganggu dalam tanda kutip. Bisa-bisanya Patricia meninggalkan karir yang sudah dibangun 3 tahun itu. Apakah murni hanya janji yang sudah dibuat bersama dengan orang tua atau ada cita-cita lain yang mau dibangun? Sebenarnya kalau misalnya itu dibilang karir yang sudah dibangun, menurut saya itu bener-bener belum ada apa-apanya. Karena saya inginnya pengalaman sama pendidikan itu sejalan. Karena kan saya di sana hanya asisten perawat, bukan perawat. Saya ingin menjadi perawat supaya bisa nyuntik, bisa infus, seperti itu. Kalau misalnya saya di sana, saya benar-benar kurang banget dalam hal semuanya gitu. Saya nggak mau hal yang mendasar aja yang saya pelajari. Saya maunya benar-benar sampai saya bisa profesional lah anggapannya seperti itu. Oke, itu yang jadi dasar utama bagi Patricia untuk memilih kembali untuk melanjutkan kuliah. Iya, berarti bisa juga dijadikan pedoman buat sobat binus lainnya ya. Jadi kalau mungkin tamat SMK kesehatan mau berangkat ke Jepang, sah-sah saja kan ya, masih tetap bisa berkarir di sana. Kemudian untuk mendapatkan peluang kerja yang jauh lebih luas dilakukan dengan meningkatkan pendidikannya terlebih dahulu dengan kuliah. Benar ya? Oke. Nah, kenapa harus Bina Husada? Kan ada banyak tuh yang lain perguruan tinggi. Kenapa harus Bina Husada? Awalnya karena banyak teman-teman yang udah masuk sini. Jadi testimoninya juga bagus-bagus dan masa? Iya, bener Pak. Bener? Iya, bener. Siapa aja tuh temennya? Temennya, boleh disebutin nih? Boleh. Ada Surya Juliawan, Hai Suju, ada Asia Dewi, Hai Asia. Asia, iya. Masih banyak lagi sih Pak, cuma saya lupa namanya. Karena itu teman dekat dari SMK. Oh, mereka itu teman dekat. Iya. Iya sih, sampai sekarang sih mereka deket banget tuh. Kayak sering. Kenapa? Enggak. Kenapa? Enggak. Senyumnya. Enggak apa enggak ada. Kita emang temenan kok. Oh iya. Iya, temenan baik. Sama? Ya sama Asia. Sama Asia. Ya. Ada lagi satu kita berempat, tapi yang satunya sekolah di kampus lain. Oh iya. Saya kemarin mereka sempat ada
mendaki bareng gitu. Heeh. Berarti kalian Patricia bagian dari gengnya mereka gitu. Iya, bagian dari geng. Bukan geng. Circle. Circle ya, Circle. baik. Ya, sekarang Suju kayaknya masih di profesi. Iya, sinar. Stase apa ya? Kayaknya baru kemarin selesai stase komunitas kalau nggak salah sih ya. Udah pernah ketemu dia terakhir ini? Pertama ketemu di kampus, kita kaget banget setelah Iya, apalagi setelah 5 tahun nggak pernah ketemu gitu. Yaudah sapa-sapaan aja gitu. Sebatas itu aja? Iya, terus kita jadwalin untuk ketemu di luar, berempat. Iya. Berempat. Aduh, salah ngomong nih Bang. Berempat. Kita ketemunya berempat sama teman yang lain gitu. Udah ngobrol-ngobrolin tentang kampus ini. Saya juga banyak nanya ke mereka gimana UTS-nya gimana gitu kalau di sini, atau biayanya gimana gitu. Lain sebagainya lah gitu. Oke. Iya. Semoga mendapatkan arahan yang terbaik dari mereka ya. Baik kok, baik. Nggak ada yang negatif. Iya, kalau ada yang negatif boleh cerita ke saya aja. Oke, terus ini kan Patricia di usia sekarang bergabung satu kelas dengan adik-adiknya. Gimana caranya tuh Patricia mengelola kondisi di kelas sejauh ini? Kalau menurut saya pribadi lebih ke ego. Kita jangan karena umurnya lebih tua jadi egois gitu. Karena kita di sini sama-sama dari nol. Mereka juga lebih mayoritas dengan umur-umur yang sama gitu. Ya jadinya secara alami aja langsung bergabung, langsung jadi teman. Karena ramah-ramah juga ternyata angkat-angkatan bisa dibilang adik lah gitu. Adik sekarang ramah-ramah. Berarti ekspektasinya nggak seramah itu. Karena kan awalnya ekspektasinya kayak nanti nggak punya temen nih gitu. Ternyata dapat baik-baik semuanya. Iya, tidak. Berarti kemarin berpikirnya kayaknya susah nih bergaul gitu mikirnya. Iya, susah karena mungkin pola pikirnya beda seperti itu. Tapi ternyata masih bisa diimbangi kok, nggak terlalu jauh juga cara berpikirnya. Iya. Masih relevan lah ya untuk bisa tetap berada dalam satu kelas bareng mereka. Nggak terlalu susah dong berarti kan? Artinya masih sama seperti berteman dengan circle yang tadi. Ya, masih 4 orang itu dengan. Karena sama-sama Gen Z kan. Iya, masih satu gen ya, baik. Cuma mungkin yang bikin shocknya, bukan shock juga sih, selera lagunya tetap beda. Oke. Iya. Oh iya. Tapi kayaknya saya merasa angkatan saya sama angkatan mereka nggak terlalu jauh, tapi kok bisa beda gitu selera lagunya. Oh iya. Mereka nggak tahu lagu-lagu yang ada di zaman saya gitu. Ya mereka belum lahir ya pasti ya. Udah lah, emang berapa tahun? Karena waktu saya SMK kelas 2 atau SMK kelas 3, mereka baru tamat SD. Setelah saya hitung-hitung gitu. Oke. Masa sih? Kecil banget berarti. Sejauh itu? Iya Bapak, coba itu. Karena kan ada yang 2008 juga di sini kan. Saya sakit hijau banget. Saya 2000 sekian, dia 2008 hijau banget gitu. Iya. Tapi ya bagaimana Patricia mengelola itu kan perlu effort juga kan ya. Dalam artian bergaul bukan sama orang yang seumuran. Terus kayak ngomong mereka sih gitu jadi kan jatuhnya ya, atau tetap berperilaku seperti mereka juga. Tapi secara nggak langsung ngomong sih sebenarnya Pak. Oh iya. Ngomong ya. Yang ngasih taunya. Yang ngasih tahu. Beretika, bertata krama juga. Jadi mereka punya panutan juga pada akhirnya kan ya. Wis jadi panutan. Tapi saat nasihatin atau apa gitu harus hati-hati juga gitu. Takutnya mereka jangan sampai menganggap mentang-mentang kakak nih gitu. Iya. Jadi saya pelan-pelan ngikutin pola pikir mereka juga. Oke, iya. Biar nggak kayak menggurui gitu ya. Iya. Padahal maksudnya baik ya. Tidak selamanya niat baik dinilai baik orang-orang. Iya, seperti itu. Oke, berarti akan berdampak pada hubungan asmara dong berarti ya. Ini boleh dibahas? Boleh. Tapi kan hubungan asmara. Oh, iya. Lanjut, Pak. Kan pertemanannya sudah berbeda nih dengan kelas umurnya berbeda dan beberapa mungkin teman-temannya udah ada yang nikah. Sudah ada. Itu
dari sisinya Patricia sendiri merasa terbebanikah dengan usia sekarang yang jomblo kah? Sudah in relationship atau? Saya single bukan Single, jomblo. oke. Karena single itu pilihan, jomblo itu takdir. Emang ada gitu ya? Atau itu katanya, Pak. Oh iya. Baik, single ya. Oke, Single. Berarti kalau kondisi itu Patricia tidak terbebani atau memang punya planning tersendiri mau nikah di tahun ini, pacaran di dalam setelah sambil kuliah boleh apa enggak, itu gimana ngaturnya? Kalau saya sih nggak terganggu sama sekali karena untuk menikah atau pacaran tuh sedikit banget terbesit di kepala. Jadi bukan yang prioritas, bukan yang utama. Jadi untuk sekarang ya saya jalani dulu kuliah, jalan dulu pendidikan, karir, saya mau jadi apa ke depannya. Soalnya kalau misalnya sudah menikah, apalagi sudah punya anak, akan terbatas geraknya pasti. Oke, wis bijaksana sekali. Ya tentu ya, itu kan pilihan ke individu masing-masing ya, benar ya. Jadi kita juga harus sama-sama saling menghormati dan tentunya kenapa Patricia memilih itu dengan berbagai pertimbangan dan mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Selama di Jepang kemarin berarti sempat deket dengan orang Jepang gitu nggak? Nggak ada sih Pak, mungkin cuma lirik-lirikan aja gitu. Cuma kayak nggak usah kayak ganteng gitu doang. Oh, sebatas gitu aja, mengagumi aja berarti gitu ya. Ini cakep gitu. Udah cukup sampai sana. Nggak ngelanjutin lagi, nggak ambil langkah. Ya, baik. Ya, kan ya bagian dari menjalankan komitmen juga kan berarti ya Patricia, selama 3 tahun fokus untuk cari pengalaman ada di Jepang, kemudian setelah 3 tahun kembali pulang untuk melanjutkan perkuliahan. Kuliah, terima kasih juga sudah milih di Stikes Binausada Bali, dan ini bisa menambah wawasan Sobat Binus semua untuk meraih mimpi itu ada berbagai macam cara, berbagai macam alur sesuai dengan yang dipilih oleh individunya masing-masing supaya bisa mencapai dengan jenjang anak tangga yang sudah disiapkan menuju kesuksesan. Bagus. Terima kasih. Oke, berarti planning berikutnya berangkat ke Jepang lagi di International Internship Program? Ya, itu rencana ke depannya sih, Pak. Rencana ke depannya. Lalu setelah tamat, apakah mau berkarir di Jepang? Setelah tamat, mungkin nanti saya akan pikirkan setelah mau tamat itu. Kalau sekarang belum ada kepikiran. Oh, belum ada kepikiran, belum sampai kemana, sana planningnya ya. Penting sekarang kuliah dulu. Ya, kuliah dulu. Selesai sarjana, lanjut profesi. Setelah itu mungkin ada peluang lebih besar lagi yang bisa diraih. Tinggal dimasukin. Ya, wow, luar biasa. Ada pesan nggak buat Sobat Binus? Pesannya mungkin jangan membatasi mimpi ya. Kalau misalnya kalian belum jadi apa-apa sekarang, nggak apa-apa. Semua orang itu ada waktunya, ada jalannya masing-masing. Jadi nggak usah toleh kanan kiri, fokus saya sama diri sendiri, fokus saja sama alur yang Tuhan emang udah rencanain, seperti itu. Oke. Pesan buat Sobat Binus yang masih SMK, SMA. SMA, belajar yang giat, belajar yang rajin, karena biar nggak nyesel ke depannya, biar nggak bingung memutusin jadi apa, karena semasa sekolah dulu mungkin kalian main-main atau banyakan bercanda gitu. Mulai dari sekarang seriusin apa passion kalian, minat kalian. Ya, seperti itu. Jangan ikut-ikutan orang lain ya. Itu poin nomor 1 banget. Jangan ikut-ikutan temen. Takutnya ke depannya nggak sesuai dengan minat dan passion kalian, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Patricia. Ini salah satu contoh yang tidak ikut teman ya. Berarti menyiapkan diri untuk bisa tetap berangkat ke Jepang walaupun pada saat itu COVID-19 ya, di tahun 2020 lulus SMK, 2021 sudah lulus untuk keberangkatan ke Jepang, tapi baru berkesempatan berangkat di tahun 2022. Jadi durasi waktu itu yang mungkin juga akan menjadi pergumulan bagi Patricia untuk tetap berangkat atau enggak, tapi pada akhirnya Patricia pun memutuskan tetap berangkat, menguatkan seluruh jiwa dan raganya untuk menuju ke Jepang di tahun 2022.
dan Awal. sampai akhirnya kembali Mm-mm. di tahun 2025 25 awal. awal dan melanjutkan kuliah di Iya, Stikes Bina benar Usada sekali. Bali. Oke. Terima kasih banyak ya Patricia. Hari ini banyak dapat pengalaman horor. Horornya sih Horor, paling ya. inget saya. Pengalaman horor, jadi nanti boleh hati-hati di jalan, siapa tahu dia nongol juga di enggak, saya tidak menakut-nakuti. Kemudian banyak pengalaman seru juga selama berada di Jepang, Sobat Binus, jadi semakin terinspirasi dan bisa menjadi sosok panutan untuk di Stikes Bina Usada Bali. Terima Oke. kasih. Terima kasih ya, sampai ketemu. Bye bye.